Selamat pagi anak-anak. Nah, kita akan mulai pertemuan pertama di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan. Minggu lalu, Ibu Nidit sudah berkenalan dengan kalian ya, dan menyatakan bahwa kita akan mempelajari satu topik di dalam satu tanah ajaran ini, yaitu berkaitan dengan Paulus. Nah, di dalam topik Paulus ini, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang Allah adalah penyelamat manusia. Nah, apa kaitannya Paulus dan Allah adalah penyelamat manusia? Kita akan bahas sama-sama ya. Oke. Allah adalah penyelamat manusia. Ini topik yang akan kita bahas di dalam satu hari ini di jam agama dari jam 11.30. Kalian menyimak video pembelajarannya di jam 11.30 kita akan masuk di dalam tatap muka. Nah, Allah penyelamat manusia. Allah menyelamatkan manusia. Ini topik yang cukup besar ya. Tidak semua orang paham bahwa Allah adalah satu-satunya yang mampu untuk menyelamatkan manusia. Nah, di dalam topik Allah penyelamat manusia ini ada 5 topik kecil yang akan kita bahas ya. Mengapa sampai Allah itu perlu untuk menyelamatkan manusia? Karena apa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kita akan belajar tentang ketidaktaatan. Yang ketiga, kita akan belajar juga berkaitan dengan apa sih contoh-contoh dari ketidaktaatan manusia terhadap Allah. Keempat, arti dari kata keselamatan itu sendiri ya. Selamat. Apa sih artinya selamat? Dan yang terakhir, kenapa atau mengapa ada satu kalimat pernyataan yang begitu jelas di dalam Alkitab bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Ya, 5 topik ini. Yang pertama, oke. Yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, 5 hal ini akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi dimohon kesabarannya, karena ini akan sangat-sangat panjang. Oke, topik yang pertama, akibat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa kita membahas satu topik besar yang disebut Allah penyelamat manusia? Alasan utamanya bukan karena Allahnya, tapi karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, manusia jatuh di dalam dosa itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan hubungan manusia itu terputus dengan Allah. Ini kalimat yang sudah sering kalian dengar ya. Dan manusia itu mengalami kematian rohani dan juga kematian jasmani. Ada di mana? Kalian boleh catat ayat dari Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dan Roma 6 ayat ke-23 ya. Kalian boleh buka ya apa yang dituliskan di dalam kitab Efesus dan apa yang dikatakan di dalam kitab Roma. Nah, akibat kejatuhan manusia ini, hubungan manusia itu terputus dengan Allah. Dan manusia mengalami kematian ya. Sudah ditebali di situ anak-anak, kematian itu ada 2 ya. Kematian rohani dan kematian jasmani. Yang kedua, bukan hanya manusia saja yang jatuh di dalam dosa dan dihukum dan mengalami kematian, ular pun juga dikutuk ya. Dikutuk sehingga ular tidak punya kaki. Ada di mana? Ada di dalam kitab Kejadian 3 ayat 14. Nah, yang ketiga, Adam atau laki-laki yang pertama ini yang diciptakan oleh Allah ini dikasih hukuman, dikasih sanksi, dikasih konsekuensi akibat dari jatuh di dalam dosa. Apa? Ya, di dalam Kejadian 3 itu dibahas begitu lengkap dan detail ya anak-anak ya, bahwa laki-laki harus bersusah payah mencari nafkah alias mencari uang ya, mencari kehidupannya. Yang keempat, manusia itu diusir keluar dari Taman Eden. Jadi ketika di dalam Kejadian itu menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang pertama itu langsung manusia itu merasa malu, sehingga di situ menandakan bahwa hubungan manusia itu terputus dengan Allah. Yang kedua, ketika Allah datang dan bertanya, Adam, Adam, kamu di mana?
Terus akhirnya dihukumlah Adam. Tapi bukan cuma Adam yang dihukum, ular pun dikutuk. Dan yang keempat ya, manusia itu diusir dari Taman Eden. Nah, selain manusia itu diusir, siapa lagi yang dihukum? Ada Hawa. Hawa pun bukan hanya bebas dari penghakiman ya, bebas dari konsekuensi ya. Hawa pun juga dihukum. Hawa dihukum ya mengalami penderitaan ketika mengandung dan bersalin. Coba tanya mamamu ya, anak kelas 6 ya, apakah menderita tidak ketika mengandung dan ketika bersalin? Ibu Nedi hari ini baru mendengarkan satu cerita dari teman Ibu Nedi yang sepupunya Tuhan panggil pulang ya. Seorang ibu-ibu yang dipanggil pulang dan dia itu baru melahirkan 2 hari yang lalu. Sehingga anaknya itu masih ada di dalam ruang inkubator, tetapi mamanya sudah dipanggil pulang. Jadi wanita juga dihukum, Hawa juga dihukum. Bukan hanya ular, bukan hanya Adam, tetapi Hawa pun juga dihukum. Nah, pengertian dari ketidaktaatan. Ya, ketidaktaatan. Ya, ada tidak dan ada taat. Jadi tidak taat. Nah, siapa di sini yang pernah melawan orang tua? Ya, pasti semua pernah. Ibu Nedi juga. Kalau Ibu Nedi suka sekali bersaut-sautan, alias tukang menyaut kalau dengan papa dan mama ya, kalau di rumah ya. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah tidak taat dengan orang tua. Pasti pernah ya, ada waktu di mana kalian itu benar-benar tidak taat dengan orang tua. Tidak selamanya tuh anak tuh harus taat terus ya. Setiap anak juga pasti pernah melakukan tindakan tidak taat. Nah, ini disuruh coba sebutkan ya. Kalian boleh sebutkan ya apa yang tidak kalian taati. Misalnya bangun tidak pagi, selalu bangun kesiangan. Disuruh mandi, masih main dulu, seperti itu. Nah, jadi apa itu arti dari ketidaktaatan? Kenapa kita bahas tentang kejatuhan manusia di dalam dalam dosa. Terus kita bahas lagi ketidaktaatan. Apa kaitannya di sini ya anak-anak ya? Nah, ketidaktaatan adalah segala tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketidaktaatan sama dengan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada di mana? Ada di dalam Ulangan 11 ayat ke-26 sampai 28. Anak-anak boleh catat ayatnya, boleh buka Alkitabnya, boleh cek ya. Apa benar yang disampaikan Ibu Nedi itu sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab. Nah, bentuk-bentuk ketidaktaatan manusia terhadap Allah. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu akibat dari apa? Akibat dari tidak menaati perintah Allah. Ya, tidak menaati perintah Allah. Sehingga dari jatuh di dalam dosa, kita bahas tentang ketidaktaatan. Jadi itu kaitannya ya anak-anak ya. Bukan hanya sekedar tidak boleh makan buah ini, tidak boleh makan buah itu. Ya, ketidaktaatan Adam di sini, kalau kalian boleh lihat baik-baik ya, bukan hanya karena lapar, bukan hanya karena ingin, tetapi yang paling penting di sini adalah dia tidak menaati kehendak Allah. Ketika terjadi perbincangan antara Hawa dan ular itu, kalau kalian baca lagi, nanti kalian boleh tanya dengan Ibu Nedi ya, Ibu kenapa hanya perkara buah pengetahuan yang baik dan benar saja mereka benar-benar harus diusir dari Taman Eden. Ya, itu bicara kata ketidaktaatannya. Nah, bentuk ketidaktaatan manusia terhadap Allah itu ada banyak. Karena makanya di sini ditulisnya bentuk-bentuk ya. Bukan ada cuma satu, ada banyak ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini jadi catatan kalian ya. Tuliskan di dalam catatanmu ya anak-anak ya, 2 contoh ketidaktaatan yang pernah kamu lakukan. Ya, nanti ketika kita Zoom sebentar, kalian boleh sebutkan.
boleh di chat, di kolom chat, dan juga boleh kalian suarakan ya pada saat Zoom meeting. Nah, apa arti kata keselamatan? Ketika sudah jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan, terus ada keselamatan nih. Allah adalah penyelamat manusia. Penyelamat, keselamatan, selamat. Ya, dari satu akar kata yang sama yaitu selamat. Nah, keselamatan, ya anak-anak boleh mencatatnya di dalam buku catatan. Nanti Ibu Nidi periksa ya sebentar pada saat Zoom. Keselamatan adalah pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Nah, di dalam konteks agama Kristen, kita itu diselamatkan dari apa? Kita itu diselamatkan dari murka Allah atau penghakiman Allah terhadap dosa. Nah, Ibu Nedi omong-omong murka ini atau penghakiman ini dasarnya dari mana? Dasarnya itu dari Roma 5 ayat 9 dan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ya, kalian boleh lihat di situ. Dibebaskan dari murka atau penghakiman Allah. Dibebaskan dari murka atau penghakiman Allah. Mengapa perlu untuk dibebaskan dari murka Allah? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Ya, kasih dan kebenaran Allah itu berjalan berdampingan, berjalan bersamaan. Jadi, ketika Allah itu adalah Allah yang kasih, di saat yang bersamaan kebenaran Allah pun juga ada di dalam diri Allah. Begitu ya. Jadi memang Allah mengasihi manusia, tetapi Allah juga punya standar kebenarannya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan karena ketidaktaatan, kita harus berhadapan dengan yang namanya penghakiman dari Allah. Sehingga kenapa kalian kalau lihat kitab suci itu dibahas dari satu raja, dia itu awal ceritanya baik, terus dia berbuat dosa dan melakukan kejahatan, terus naik raja baru, terus jatuh lagi dalam dosa, terus naik raja baru dan begitu. Itu mau membuktikan bahwa hanya Allah saja yang mampu membebaskan manusia dari dosa. Jadi manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri untuk melepaskan dia dari dosa. Nah, ini ya poin pentingnya ya. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kalian suka baca buku sejarah ya, kalian boleh lihat ya, raja-raja besar yang menaklukkan begitu banyak tempat di muka bumi ini ya, dia pada akhirnya juga akan mati. Kenapa? Karena konsekuensi dari jatuh dari dalam dosa itu, jatuh ke dalam dosa itu, ada dua tadi yang Ibu Nini sebutkan di awal ya, mati secara rohani dan mati secara jasmani. Jadi tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya siapa? Hanya Kristus yang mampu untuk melakukan tanggung jawab ini ya, menjadi penyelamat manusia. Nah, siapa yang menyelamatkan? Hanya Allah yang dapat menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari hukum dosa. 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 3 ayat 5. Dan yang terakhir, yang paling besar dan ayatnya itu begitu jelas ya, berkaitan dengan siapa yang mampu menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa, itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Anak-anak boleh membacanya, nanti Ibu Nidi akan bahas sama-sama dengan anak-anak ketika kita pertemuan Zoom meeting. Ingat ya, harus mencatat. Catat 5 poin dari pertama berkaitan dengan apa tadi? Allah adalah penyelamat manusia. Sampai di poin yang terakhir ya, hanya Kristus yang mampu menyelamatkan manusia. Jadi tolong dicatat. Kenapa? Karena ingatan kita itu terbatas. Sehingga kita butuh mencatat. Setelah itu jangan lupa untuk kasih tahu Ibu Nidi sudah mencatat atau belum. Oke? Nah, ini ada tugas. Setelah merangkum, setelah mencatat, ada 4 tugas yang perlu kalian kerjakan.
Nah, ini kalian boleh screen capture layar kalian, terus catat pertanyaannya ya. 1. Deskripsikan bentuk ketidaktaatan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. 5 hal terbesar. Misalnya ketidaktaatan di dalam Ibu Nidi yang paling besar adalah 1. Berbohong kepada orang tua. Ya. Yang kedua, berkata kasar. Ini contoh ya punya Ibu Nedi ya, ketidaktaatannya. Ya, berkata kasar kepada orang tua ya. Dan sebagainya. Misalnya Ibu Nedi kasih 2 contoh, kalian tinggal pikirkan apa ketidaktaatanmu di dalam hidupmu. Yang paling besar ada 5 ya. Nomor 2, berikan alasanmu mengapa manusia memiliki kecenderungan untuk tidak taat di dalam menjalani hidupnya. Kenapa manusia punya kecenderungan untuk tidak taat di dalam hidupnya. Yang ketiga, menurut pendapatmu, apa itu keselamatan? Ya, kalau tadi penjelasannya keselamatan adalah upaya membebaskan manusia dari murka atau penghakiman Allah. Nah, kalau menurut kamu apa itu keselamatan? Mengapa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus? Ya, 4 hal ini mohon dicatat dan dikirimkan. Oke? Ya, instruksinya. Nah, kerjakan 4 soal tadi di buku tulis agama dengan menuliskan pertanyaannya. Yang kedua, foto hasil pekerjaanmu dan upload ke GCR. Paling lambat hari Kamis ya, 29 Juli 2021 sampai jam 9 malam. Yang terakhir, jangan lupa kumpulkan jurnal devosi untuk minggu ini ya, dari tanggal 26 sampai 30 Juli di tanggal 30 Juli 2021. Oke, sampai jumpa di pertemuan tatap muka di jam 11.30. Dadah!